Kemarin baru seminggu yang lalu saya diancam di WA, itu katanya saya mau dikeringkan, mau di gitu. Pihak istana menyatakan akan menghormati proses hukum terkait kasus judi online yang diduga menyeret nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Oke teman-teman, tahu nggak, Indonesia merupakan negara tertinggi pengguna judi online di seluruh dunia. Ada sebuah negeri di seberang lautan yang dulunya dikenal karena reruntuhan sejarah dan ladang-ladang padi yang sunyi. Kini negeri itu, Kamboja, berubah wajah, bukan lagi tenang dan penuh pelancong, tapi riuh oleh klik-klik digital, server gelap, dan layar yang menampilkan mimpi-mimpi palsu. Judi online tumbuh di sana seperti jamur di musim hujan. Buffet, Sihanoukville, dan kota-kota perbatasan menjadi lahan subur tempat segala yang ilegal tumbuh. Perjudian virtual, scam asmara, penipuan kripto, hingga perbudakan digital. Mafia Tiongkok, kata laporan. Senjata, penjagaan ketat, dan para pekerja yang dikurung dalam kompleks tertutup. Beberapa di antaranya adalah WNI. Banyak dari mereka yang tertipu janji pekerjaan lalu dipaksa menjadi scammer, pelayan judi digital yang tidak pernah tidur. 5.300 warga Kepri tercatat bekerja di sektor ini, bukan sebagai pemilik atau bos, tapi sebagai operator. Mereka menipu bukan karena jahat, tapi karena tak punya pilihan lain. Beginilah ironi bekerja. Yang miskin menjadi tangan dari kejahatan, sementara otaknya tetap duduk nyaman di kursi empuk ibu kota negara lain. Sementara itu, di tanah air, gawai-gawai menyala sepanjang malam. Situs judi online berseliweran, menyamar sebagai game, hadiah, bahkan aplikasi belajar. Anak-anak klik tanpa sadar, orang dewasa klik karena terdesak. Data dari Kementerian Kominfo dan PPATK menyebut potensi kerugian negara bisa mencapai 1.000 triliun. Oke teman-teman, tahu nggak, Indonesia merupakan negara tertinggi pengguna judi online di seluruh dunia. Dalam laporan PPATK, setidaknya terdapat 4 juta masyarakat Indonesia yang terjerumus dalam judi online. Dan akumulasi nominalnya itu mencapai 327 triliun pada tahun 2023 dan diprediksi menembus angka 404 triliun pada tahun 2024. Dan yang bikin sedih, yang bikin miris adalah ada 80.000 anak-anak Indonesia yang ikut terjebak dalam pusaran judi online pada akhir 2025 jika tidak ada intervensi. Itu bukan angka fiktif, itu adalah hasil dari triliunan klik, ribuan transaksi harian, dan miliaran rupiah yang berpindah tangan secara tak terlihat. Perputaran uang itu mengalir liar, tanpa pajak, tanpa aturan. Dan celakanya, perputaran itu mayoritas datang dari kelas bawah dan menengah, yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka tertarik karena harapan, mereka bermain karena putus asa, karena dunia nyata terlalu berat dan dunia digital menjanjikan jackpot instan. Soal judol, Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol, Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol, Pak. Yang ternyata setelah punya usut, ternyata banyak sekali orang yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah, maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa, Pak. Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya, Pak, orang yang terjerat judol ini, Pak. Yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah, maka tapi seperti semua mimpi yang terlalu indah, kenyataan datang dengan pahit. Orang kalah, hutang tumbuh, keluarga pecah, dan hidup jadi taruhan yang tak kunjung dimenangkan. Lebih berbahaya dari kasino, judi online jauh lebih berbahaya daripada kasino konvensional. Kasino nyata butuh kehadiran fisik, ada batasan umur, protokol ketat, bahkan larangan warga lokal di beberapa negara. Ada kamera pengawas, ada aparat, ada sistem kontrol. Singapura sudah lama kasino ada.
Malaysia, bahkan di negara Arab pun sudah mulai ada ide untuk membangun kasino. Daripada uang kita mengalir ke luar negeri, kenapa sih nggak buka aja kasino di Indonesia? Buka di Batam, gimana tuh? Masing-masing negara kan punya cara, Bang Ya, Otman. Anda setuju nggak buka aja kasino di Indonesia? Saya tidak setuju karena Kenapa? itu sepertinya kita putus asa untuk menanggulangi itu. Tapi kan uang pajaknya gede banget itu kalau kasino. Iya, saya pikir kita tidak tergiur dengan soal-soal seperti itu ya. Indonesia itu sebagai negara yang berketuhanan, meskipun orang mencoba untuk memberikan kritikan. Tapi judi online, ia menyusup, ia hadir lewat ponsel, lewat pinjol, lewat warung kopi, lewat anak-anak muda yang mengaku sedang main game, padahal sedang berjudi. Dan lebih dari itu, mereka yang memfasilitasi pun kadang berdasi. Kasus paling getir adalah munculnya nama mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam dakwaan jaksa terkait mafia akses situs judi online. Pihak istana menyatakan akan menghormati proses hukum terkait kasus judi online yang diduga menyeret nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Disebut menerima jatah 50%. Apakah ini sudah final? Belum tentu. Tapi satu hal yang pasti, ketika pejabat mulai bermain, siapa yang bisa kita percaya? Membandingkan dengan dunia, bukan berarti dunia menutup mata terhadap judi, tapi cara mereka mengelolanya berbeda. Macau, pusat kasino Asia, menjadikan perjudian sebagai sumber ekonomi legal, tapi dengan pengawasan yang ketat. Kasino-kasino di sana tidak terbuka untuk warga lokal secara bebas, dan semua operator harus tunduk pada peraturan pemerintah. Mereka membayar pajak, diawasi dan dikendalikan. Ada batas usia, batas pemasangan, hingga fasilitas konseling kecanduan. Australia, negeri yang dikenal terbuka soal perjudian, malah menghadapi epidemi kecanduan. Maka kini mereka memberlakukan pembatasan. Bisa ke informasi selanjutnya, pemerintah telah sibuk untuk memberantas judi online, namun tak disangka ada juga aparat yang juga terjerat judi online bahkan hingga menjadi korban jiwa. Semakin sulitnya ekonomi hingga rendahnya literasi keuangan dinilai sebagai pemicu warga termasuk aparat terjebak candu judi online. Daerah miris, hampir 100 orang dilaporkan menjalani rawat inap akibat kecanduan judi online. Judi online meluas dan meningkat sejak pandemi 2021 dan semakin menjamur sejak pinjaman online semakin mudah didapatkan. Divisi Psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menjelaskan, adiksi judi online semakin besar di awal tahun 2024. Di RSCM, pasien kecanduan judi online meningkat hingga 2 kali lipat. Hampir 100 orang dilaporkan menjalani rawat inap. Judi online mengubah manusia menjadi angka, perasaan menjadi statistik, dan impian menjadi kerugian. Apakah Indonesia siap? Indonesia adalah negeri besar, penduduknya ratusan juta, masalahnya pun sebanyak itu. Tapi ketika judi online menyasar rakyat paling lemah dan ketika penjabatnya ikut bermain dalam jaringan, maka kita sedang menuju kehancuran moral dan ekonomi yang pelan tapi pasti. Bisakah negara ini mengayomi rakyatnya, tapi kepercayaannya sendiri mulai runtuh? Bisakah kita berharap pada pemerintah ketika aparatnya gamang dan menterinya pun terseret? Tidak bisa memberantas seluruh judi, tapi kita bisa memilih apakah membiarkannya menggerogoti generasi atau bertindak tegas, meski sakit, meski lambat, meski penuh perlawanan. Dan buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Sebab jika tidak, maka negeri ini perlahan akan kalah. Bukan karena tidak kuat, tapi karena terlalu banyak yang diam dan terlalu banyak yang ikut bermain. Kata siapa judi online gak bikin kaya? Buktinya saya istri 4, mobil 5. Udah gitu tanah di mana-mana, di Jakarta, di Surabaya, di Bogor, malahan sebentar lagi juga saya mau umroh. Dari mana itu? Judi online. Orang bilang judi online bikin sengsara, bohong.